Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, cerita kali ini memperlihatkan Loki dan 4 kru bajak laut berjerami yang masih berjuang melawan Im Sama di wilayah hutan dunia matahari Elbaf. Meski Loki, Brook, Jinbei, Franky, dan Usopp mengeroyok Im Sama di sana, tapi sang pemimpin pemerintah dunia itu tetap bisa mendominasi dalam pertarungan tersebut. Di area lain tak jauh dari sana, ada Robin dan Nami yang bertemu dengan seorang prajurit raksasa dari desa wilayah selatan. Si raksasa ini memberikan informasi yang sangat menarik. Dia berkata bahwa menurut ramalan neneknya, pihak Elbaf akan bisa mengalahkan sang iblis berkat bantuan dari dewa-dewa. Berhubung dia berkata dewa-dewa, berarti sosok yang akan membawa kemenangan bagi Elbaf itu tidak hanya satu dewa saja, tapi 2 dewa atau bahkan mungkin lebih. Tepat setelah itu, di area lain, Luffy yang tadinya diambang pingsan, kini mulai bisa bangkit kembali. Dia sudah bisa ikut melibatkan diri lagi dalam pertarungan, meski memang tidak akan terlalu optimal. Mari kita bahas semuanya secara detail mulai dari yang pertama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Loki dan sebagian kru bajak laut berjerami yang masih bertarung melawan Im Sama di wilayah hutan dunia matahari Elbaf. Di sana, Im Sama telah memakai pedang Nemesis lagi untuk menyerang Loki yang sedang dalam mode Fuzoan Nido. Loki sangat membenci pedang-pedang dari Im Sama karena dia sudah 2 kali terkena telak serangan dari pedang-pedang milik sang pemimpin pemerintah dunia itu. Pertama, dia pernah tertusuk oleh pedang Nemesis dengan telak. Lalu kedua, dia juga pernah tertusuk oleh pedang Stigma dengan telak. Loki pun di sini langsung melancarkan serangan besar dengan semburan energi petir dari dalam mulut naganya. Namun, Im Sama mampu membelah energi petir itu dengan pedang Nemesis yang kini telah dilapisi dengan energi iblis. Jadi, serangan-serangan pedang Nemesis telah menjadi semakin kuat berkat energi iblis tersebut. Usai membelah serangan Loki, Im Sama maju untuk mendekatinya. Loki pun segera kembali ke dalam mode raksasa biasa, lalu Ragnir berubah menjadi palu dan terbang ke tangan Loki. Loki melapisi Ragnir dengan energi petir dan Hoshoku Haki sehingga dia bisa beradu serangan melawan teknik pedang Nemesis yang Im Sama gunakan sekarang. Berada dalam mode raksasa biasa dan memakai palu Ragnir sebagai senjata memang lebih cocok untuk menghadapi Im Sama dengan pedang besar tersebut dibanding jika Loki tetap berada dalam mode Fuzoan Nido seperti tadi. Sementara mereka berdua saling serang, Jinbei melesat di udara dengan berseluncur menggunakan air dari awan yang ada di sekitar sana. Berhubung dunia matahari terletak di area cabang-cabang pohon adam yang sangat tinggi, maka ada banyak awan besar di sekitar tempat itu. Setelah memakai air dari salah satu awan untuk berseluncur, kini Jinbei menarik air dari awan-awan yang lain untuk membentuk pusaran air berukuran masif di udara, sehingga membentuk seperti tornado air. Teknik ini cukup menarik perhatian karena bisa dilihat dari beberapa area lain. Uniknya, Jinbei tidak melancarkan suatu serangan besar memakai tornado air tersebut, melainkan tornado air itu mengeluarkan tembakan air berskala kecil dalam jumlah yang sangat banyak, yang mana tembakan-tembakan air itu melesat semuanya ke arah Im Sama. Rentetan tembakan ini melesat dengan kecepatan tinggi dan sangat kuat karena terlontar dari tornado air. Tak sedikit dari tembakan itu bisa melewati api hitam omen yang Im Sama ciptakan di udara. Dengan begitu, fokus Im Sama pun menjadi sedikit terganggu ketika masih sedang bertarung melawan Loki. Tak sampai di situ saja, dari sisi lain ada Franky yang melompat sangat tinggi berkat energi dari Super Vega Cola ciptaan Lilith. Setelah itu, Franky memakai suatu pengembangan dari kekuatan Radical Beam. Dia menembakkan laser dari tangannya, tapi laser yang keluar tidak hanya satu dan bergerak lurus seperti biasanya, melainkan laser itu bercabang dan menerjang dari berbagai sisi ke arah Im Sama. Im Sama memang bisa mengatasi serangan dari Jinbei dan Franky itu. Namun hal tersebut memberi celah bagi Loki untuk menyerang dengan palu Ragnir sehingga Im Sama menjadi terpental. Saat Im Sama terpental, Usopp menembak dengan tepat sasaran memakai Pop Green yang menghasilkan akar-akar kuat untuk mengikat tubuh Im Sama. Kemudian Brook maju dan melancarkan tebasan dengan pedangnya yang telah dilapisi dengan energi jiwa dari kekuatan buah iblis yang dia miliki. Kerjasama dari mereka semua memang terlihat sangat epik. Tapi sayangnya, ketika tebasan Brook hampir mengenai Im Sama langsung memancarkan Hoshoku Haki yang sangat kuat di sana. Akar-akar dari Pop Green Usopp pun hancur dan Brook di sana terhempas jauh. Bahkan Franky, Jinbei, dan Loki yang berada cukup jauh darinya pun bisa ikut merasakan dampak Hoshoku Haki tersebut, sehingga mereka bertiga juga melindungi diri mereka masing-masing.
Di area lain ada Robin, Nami, dan seorang raksasa muda dari desa wilayah selatan. Mereka juga bisa merasakan dampak dari haki Im sama barusan. Raksasa dari selatan pun berkata bahwa haki dari sang musuh itu benar-benar sangat mengerikan. Setelah itu, dia pun bilang kepada Robin dan Nami bahwa dia adalah cucu termuda dari seorang tetua yang ada di desa selatan. Tetua yang dimaksud di sini merupakan raksasa wanita paling tua di Elbaf dan raksasa paling tua kedua secara keseluruhan di masa sekarang ini. Dia hanya sedikit lebih muda dibanding Jarul sebagai raksasa tertua nomor 1 di sana. Menurut si raksasa dari desa selatan ini, dulu dia menganggap bahwa neneknya aneh karena suka membicarakan tentang ramalan-ramalan yang misterius. Tapi ketika kekacauan besar yang berlangsung sekarang ini terjadi di Elbaf, dia pun mulai mempercayai ramalan-ramalan yang sering dibicarakan oleh neneknya itu. Robin pun bertanya, apakah dalam ramalan yang sering dibicarakan oleh neneknya itu diketahui akan seperti apa hasil dari pertempuran ini? Dia pun menjawab iya sambil mengangguk. Dia berkata, dalam ramalan tersebut dikatakan bahwa masalah yang diakibatkan oleh sang iblis di Elbaf ini pada akhirnya akan dituntaskan oleh kekuatan dewa-dewa. Perkataan soal kekuatan dewa-dewa ini terbilang cukup menarik karena dia memakai kata jamak yang berarti lebih dari satu. Secara aman kita bisa menduga bahwa maksud dewa-dewa itu adalah kekuatan Nika milik Luffy dan juga kekuatan Nidhogg milik Loki. Nidhogg sebenarnya memang bukanlah dewa melainkan naga, tapi kekuatannya di masa lalu pernah dimiliki oleh sosok dewa perang Elbaf. Dengan kata lain, Loki merupakan penerus dewa perang Elbaf di masa lalu itu. Namun, kata jamak dewa-dewa tidak mesti harus dua. Bagaimana jika nanti akan ada pengguna kekuatan dewa lain yang juga datang melibatkan diri dalam konflik di Elbaf ini? Pertempuran di Elbaf sepertinya masih akan berjalan cukup panjang, sehingga segala kemungkinan masih bisa saja terjadi. Meski begitu, untuk sekarang memang lebih aman menganggap bahwa kekuatan dewa-dewa itu merujuk kepada Luffy dan juga Loki saja. Kembali ke area hutan, sementara Im sama bertarung melawan Loki dan yang lain, tubuh Luffy yang tergeletak di tanah mulai memperlihatkan suatu reaksi yang aneh. Energi matahari perlahan membungkus lukanya, sehingga dia pun mulai bisa pulih di sana. Jadi, energi matahari bukan hanya soal kekuatan saja, tapi juga bisa berguna untuk membantu proses pemulihan. Namun, karena penguasaan Luffy terhadap energi matahari masih jauh di bawah 100%, pemulihan ini tidak terjadi secara instan dan juga tidak terlalu sempurna. Sudah ada selang waktu cukup lama semenjak dia tumbang di tangan Im sama, tapi baru sekarang regenerasinya mulai bisa memperlihatkan hasil. Meski begitu, hal tersebut sudah terbilang cukup bagus karena Luffy sudah sadar dan mulai bisa bangkit kembali. Ini juga pasti berkat sosok samar-samar yang sebelumnya muncul di penglihatan Luffy yang sedang diambang pingsan. Entah itu jiwa Joy Boy atau jiwa Nika generasi pertama, tapi yang pasti sosok itulah yang membuat Luffy sekarang sudah bisa bangkit kembali. Ketika Luffy berdiri, api hitam omen yang Im sama tempatkan di sekitarnya bergerak secara otomatis untuk menyerang Luffy di sana. Namun, Luffy tentu bisa mengatasi itu dengan cukup mudah. Luffy pun dari kejauhan bisa melihat Loki dan teman-temannya sedang bertarung melawan Im sama. Si topi jerami itu langsung mengepalkan tangannya dengan marah dan siap untuk bertarung kembali. Dengan begitu, di titik ini, Luffy sudah bisa bangkit kembali dan melibatkan diri dalam pertarungan lagi. Tapi, mengingat proses pemulihannya barusan tidak terlalu optimal, maka kelihatannya Luffy belum akan bisa bertarung dengan terlalu maksimal. Namun, itu tidak apa-apa. Setidaknya, dia sudah bisa membantu teman-temannya dalam pertarungan melawan Im sama. Mengingat barusan Loki, Brook, Jinbei, Franky, dan Usopp benar-benar dalam keadaan yang sangat kesulitan. Hal yang dikatakan oleh raksasa dari desa selatan tadi juga sangat menarik, karena dia berkata bahwa menurut ramalan neneknya, Elbaf akan berhasil menang melawan sang iblis karena bantuan dari dewa-dewa. Cukup penasaran juga, selain Luffy dan Loki, siapa lagi sosok pengguna kekuatan dewa lain yang akan melibatkan diri dalam pertempuran di Elbaf ini? Apakah itu memang dragon seperti dugaan sebelumnya karena Robin bisa merasakan aura yang mirip dengan dragon pada tubuh Luffy, atau sosok yang akan datang itu ternyata adalah sosok yang lain? Berpindah ke tempat lain, salah satu pulau sekutu pasukan revolusi yang diserang akan kembali ditampilkan. Di sana, Sasaki sudah memasuki mode hybrid dalam pertarungan melawan Karasu. Dia pun memakai pedang uniknya yang bernama Karakuri Rasento. Pedang tersebut mulai berputar seperti bor, sama seperti saat Sasaki melawan Franky dalam perang Wano Kuni tempo hari. Pedang ini memang lebih efektif dipakai dalam mode hybrid dibanding dalam mode normal, karena ukuran dan cara kerjanya lebih sesuai dan bisa berjalan dengan optimal dalam mode hybrid.
hybrid. Sasaki pun langsung menerjang ke arah Karasu untuk menyerang dengan pedang tersebut. Karasu mengulurkan dua tangannya, di mana kedua tangan itu telah tercover oleh armor jelaga yang sedang dia kenakan. Armor pada bagian dua tangan itu pun mulai bertransformasi. Ukurannya menjadi sedikit lebih besar, lalu bagian jari-jarinya memanjang dengan ujung runcing. Karasu memakai kedua tangan tersebut untuk menangkis serangan pedang dari Sasaki di sana. Karasu berkata, pedang milik sang mantan Tobiropo itu terlihat cukup menarik, tapi armor Karasu juga sangat fleksibel dan juga serbaguna. Jadi, Karasu bisa mengubah bentuknya menjadi sesuai untuk melawan kekuatan dan teknik dari musuh. Sasaki pun tampak kesal. Dia lalu menarik pedangnya yang ditangkis oleh Karasu itu, kemudian melancarkan serangan lagi secara beruntun. Tapi, Karasu mampu menangkis semuanya. Namun, kapten lengan panjang yang ada di sana ikut menyerangnya juga. Dia bahkan sedang memakai suatu teknik bela diri dengan memanfaatkan keunggulan dari lengannya. Dengan begitu, fokus Karasu lagi-lagi menjadi terpecah belah. Karasu pun di sini mulai memakai teknik hebat yang lain. Dia menciptakan klon dari jelaga. Klon ini persis seperti dirinya, hanya saja tidak memakai armor khusus yang terbuat dari jelaga seperti dirinya yang asli tadi. Secara kekuatan, klon tersebut memang jauh lebih lemah dibanding Karasu yang asli. Tapi meski begitu, teknik ini tetap akan berguna untuk pertarungan melawan dua orang kuat sekaligus. Sementara Karasu bertarung di pulau ini, pulau markas sekutu lain dari pasukan revolusi juga sedang kacau akibat ulah dari kelompok Black Maria. Belo Betty sudah datang ke sana untuk mengatasi masalah tersebut. Dia pun bertarung melawan Black Maria, di mana dia memakai ilmu bela diri karate manusia ikan yang dia pelajari dari koala dulu. Dia juga bisa menggunakan teknik Rokushiki yang tak dia belajar dari mana. Black Maria pun bertransformasi ke dalam mode hybrid. Seperti yang kita tahu, Black Maria adalah pengguna kekuatan buah iblis Zuan kuno Kuma Kumo no Mi model Rosemary Gill Grauvogeli. Ini adalah salah satu jenis laba-laba purba. Dalam mode hybrid, bagian atas tubuh Black Maria tetap manusia, sedangkan bagian bawah tubuhnya berubah menjadi laba-laba. Dia pun mulai menembakkan jaring-jaring laba-laba ke arah Belo Betty. Sang komandan wanita dari pasukan revolusi itu pun bergerak dengan gesit untuk segera menghindar. Kemudian Belo Betty membalas dengan serangan Tobushigan, yang mana lagi-lagi dia menggunakan teknik dari bela diri Rokushiki. Tobushigan pada dasarnya adalah jurus Shigan, di mana jari penggunanya menjadi sangat kuat dan tajam seperti peluru. Namun, Tobushigan merupakan versi pengembangannya untuk pemakaian jarak jauh. Black Maria pun menangkis serangan itu menggunakan senjata barunya berupa tongkat yang cukup panjang. Belo Betty lalu menyerang lagi, tapi kali ini dengan pukulan karate manusia ikan. Black Maria menangkis, di mana dia tetap sedikit terdorong ke belakang. Kemudian, Black Maria membalas dengan semburan jaring laba-laba, tapi berbeda dari sebelumnya. Semburan jaring ini sangat besar ketika terbuka di udara, sehingga sekilas tampak Belo Betty tidak bisa menghindar. Namun, dia memakai teknik Sauru dari Rokushiki untuk berpindah tempat dengan cepat. Belo Betty pun muncul tiba-tiba di hadapan Black Maria dan memakai pukulan dari karate manusia ikan lagi. Black Maria menangkis dengan tongkat, tapi tongkatnya langsung terhempas dan dia sendiri pun terlempar dengan cukup jauh. Belo Betty bergerak menyusulnya untuk kembali menyerang lagi. Tapi tiba-tiba hal aneh terjadi di sana. Secara misterius, Belo Betty melihat dragon, Sabo, dan koala di tempat itu, yang mana tiga orang tersebut dalam keadaan terluka dan sedang membutuhkan pertolongan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Black Maria memakai teknik ilusion mistis untuk menciptakan ilusi. Ilusion mistis juga pernah dia pakai dalam melawan Robin tempo hari. Black Maria di sini sengaja menciptakan ilusi untuk membuat fokus Belo Betty menjadi sangat terganggu. Tentu Belo Betty tidak akan tertipu dengan ilusi semacam itu, karena sangat tak masuk akal orang-orang sekuat dragon, Sabo, dan koala tiba-tiba dalam keadaan yang terluka dan butuh pertolongan di tempat ini. Kemudian, pulau ketiga dari markas sekutu pasukan revolusi yang diserang akan diperlihatkan juga. Di pulau ketiga ini, ada kelompok bajak laut baru yang dipimpin oleh Kapten Kuro, bersama juga dengan beberapa kelompok dunia bawah yang ikut bersamanya. Sedangkan dari pihak pasukan revolusi, selain sekutu yang menempati pulau tersebut, ada juga Koshiro yang ikut berjaga di sana. Kapten Kuro pun mulai beraksi di pulau tersebut. Saat ini, Kapten Kuro sudah menjadi lebih kuat dibanding 2 tahun yang lalu. Pergerakannya menjadi semakin cepat, serangannya menjadi semakin
semakin kuat dan dia pun sudah menguasai Boshoshoku Haki dengan semakin baik lagi. Dia bisa mengalahkan beberapa anak buah dari sekutu pasukan revolusi di sana dengan terbilang cukup mudah. Koshiro pun mulai melihat ke arah Kapten Kuro yang menandakan bahwa pertarungan mereka berdua akan segera terjadi. Di tempat berbeda, ada komunitas Lunaria yang menyerang markas salah satu organisasi dunia bawah, yang mana kelompok dunia bawah itu menerima tawaran dari pemerintah dunia untuk melakukan kerjasama. Seperti yang telah admin Traokun bahas, sebelum organisasi ini bergerak, pihak pasukan revolusi memutuskan untuk menyerang lebih dulu dengan mengirimkan komunitas Lunaria ke sana. Kehancuran di markas itu pun kini menjadi semakin besar. Satu-satunya bangunan yang belum rusak di sana hanya bangunan utama saja, sebab pemimpin Lunaria masuk ke dalam sana untuk melawan pemimpin organisasi itu secara langsung. Para anak buahnya dalam bangunan tersebut pun mulai menyerang sang pemimpin Lunaria, tapi mereka semua bukan suatu masalah baginya. Dia menumbangkan sebagian dari mereka dengan Hoshoku Haki yang kuat, lalu mengalahkan sisanya dengan serangan fisik dan juga teknik api. Pada akhirnya dia pun berhadapan dengan pemimpin organisasi tersebut. Sang pemimpin organisasi mulai menembak, namun tak ada satupun yang bisa melukai tubuh sang pemimpin Lunaria. Pemimpin organisasi tersebut pun mengganti senjata. Kini dia mencabut pedang dan melapisi itu dengan Boshoshoku Haki untuk pertarungan jarak dekat. Tapi entah jarak jauh maupun jarak dekat, dia sama sekali bukan tandingan dari pemimpin Lunaria. Pemimpin Lunaria langsung mengalahkannya dengan mudah di sana. Ketika sang pemimpin Lunaria ini keluar dari bangunan itu, para anggotanya di luar pun sudah membereskan semua musuh. Mereka bisa menang dengan telak dalam waktu yang sangat cepat. Komunitas Lunaria memang merupakan unit terhebat yang dimiliki oleh pasukan revolusi saat ini. Mereka sangat kuat, sangat efektif, dan juga sangat efisien. Setelah itu, suatu negeri yang bersekutu dengan pasukan revolusi akan kembali mendapat sorotan. Negeri tersebut diserang oleh kelompok yang dipimpin oleh orang berjuluk monster dari North Blue. Dia jauh lebih hebat dibanding orang-orang yang dibahas tadi, seperti Sasaki, Kapten Lengan Panjang Black Maria, dan Kapten Kuro. Monster dari North Blue ini berdiri pada level yang sangat jauh berbeda. Prajurit kerajaan di negeri itu pun mencoba untuk menghadapi monster dari North Blue dan para pasukan yang dia bawa. Mereka memang bisa melawan pasukannya dengan cukup berimbang. Tapi ketika si monster dari North Blue itu mulai bertindak, maka keadaan langsung berubah dengan sangat cepat. Dia menghancurkan tanah di depannya, lalu mengangkat tanah berukuran masif itu, kemudian melemparkannya ke arah para prajurit kerajaan. Setelah itu, dia mengambil pedang dari salah satu prajurit yang sudah tumbang, kemudian mematahkan bilah tajam dari pedang tersebut menjadi 4 bagian kecil. Dia mematahkan bilah pedang semudah mematahkan kayu tipis. Lalu, bilah tajam yang sudah terbagi menjadi 4 bagian itu pun dilapisi Boshoshoku Haki dan dilempar seperti sebuah shuriken. Lemparannya sangat kuat dan cepat, sehingga bilah-bilah tajam itu melesat bagi peluru dan mengenai beberapa prajurit sekaligus. Para prajurit lain pun membalas. Mereka melancarkan beberapa tembakan beruntun. Namun, monster dari North Blue tidak menangkis ataupun menghindar. Dia sengaja membiarkan tembakan-tembakan mereka mengenai tubuhnya di sana. Hasilnya, tak ada satupun tembakan itu yang bisa melukai orang ini. Dia lalu berkata, padahal dirinya belum memakai haki untuk pertahanan. Tapi tembakan-tembakan dari mereka sama sekali tidak terasa sakit. Jadi secara alami orang ini memiliki tubuh yang sangat tangguh. Ketika situasi menjadi semakin sulit untuk pihak negeri ini, Dagon pun akhirnya tiba di sana. Meski Dagon memanfaatkan kekuatan angin untuk terbang, Dagon bisa dibilang sedikit terlambat datang. Hal tersebut memang bisa dimaklumi karena jarak negeri ini dengan Pulau Kamabaka terbilang cukup jauh. Sedangkan jarak dari negeri ini dengan markas monster dari North Blue terbilang cukup dekat, hanya berbeda beberapa pulau saja. Meski Dagon telat, tapi setidaknya kedatangannya di pulau ini pasti akan bisa membalikan keadaan. Beralih ke tempat lain lagi, pertempuran di Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Duel Shanks dan Kurohige di area tengah kota masih terus berlanjut. Di sana, Shanks memang cukup kerepotan dengan pedang-pedang kegelapan milik Kurohige. Tapi kini Shanks menghancurkan pedang-pedang tersebut dengan serangan besar Hoshoku Haki yang dia miliki. Awalnya, Shanks mengangkat pedang Grippon ke atas, lalu dari sana muncul efek petir hitam yang memenuhi area udara. Kemudian, petir hitam yang sangat besar itu pun seperti terkompresi ke dalam bilah pedang Shanks. Lalu dia pun melepaskannya kembali melalui tebasan. Hasilnya, semua pedang kegelapan Kurohige pun langsung menjadi musnah.
Di area yang berbeda, Fujitora dan Shiki masih terus bertarung. Namun, Sengoku yang tadinya di area lain memutuskan untuk datang ke sana dalam membantu Fujitora. Sengoku tahu bahwa target Fujitora sebenarnya adalah si Kaisar Bayangan, karena itu berkaitan dengan misi resminya yang masih belum selesai. Jika Fujitora terus melawan Shiki, maka energi Fujitora akan semakin terkuras dan misinya bisa berpotensi akan gagal. Jadi, Sengoku pun berniat mengambil alih saja pertarungan tersebut. Begitu Sengoku tiba di area Fujitora dan Shiki, dia pun segera menyerang Shiki dengan kekuatan gelombang kejut dari telapak tangannya. Saat ini Sengoku memang masih dalam mode manusia, tapi dia tetap bisa memakai serangan tersebut meski dalam skala yang lebih kecil dibanding mode Daibutsu. Shiki pun menangkis dengan Boshoku Haki tingkat tinggi yang menciptakan tameng tak kasat mata. Shiki menjadi sangat kesal di sana karena duelnya melawan Fujitora mendapat gangguan dari Sengoku. Shiki sangat ingin bertarung melawan sang admiral itu untuk membuktikan bahwa kekuatan dan penguasaan buah iblisnya lebih hebat dibanding Fujitora. Meskipun kekuatan mereka mirip, tapi Shiki tak mau orang-orang mengira bahwa Fujitora lebih kuat daripada Shiki hanya karena Fujitora bisa mendatangkan meteor. Tapi dengan adanya intervensi dari Sengoku ini, tentu niat dari Shiki untuk membuktikan hal itu pun akan terancam gagal. Berhubung Sengoku sudah datang, Fujitora pun langsung bergegas pergi dari sana, karena tujuan kedatangannya ke Pulau Hachinosu ini bukan untuk pembuktian atau hal-hal semacamnya, melainkan dia mengincar si Kaisar Bayangan sesuai dengan misi. Sang Kaisar Bayangan itu tengah bertarung melawan beberapa organisasi dunia bawah di area yang sama dengan BG, di mana BG sedang menghadapi wakil kapten dari si Silver Medali. Selalu tak jauh dari mereka juga ada Marco yang sedang bertarung melawan si Silver Medali. Sebentar lagi area ini akan menjadi sangat kacau karena Fujitora akan datang ke sana. Dia tentu akan menyerang orang-orang lain juga di tempat itu apabila mereka mencoba mengganggu Fujitora. Terakhir diperlihatkan Ben Beckman yang sudah kembali ke medan tempur usai mengambil amunisi dari dalam kapal Red Force. Dia mengalahkan siapa saja dari pihak Kurohige yang bertemu dengannya di tengah jalan. Bisa dibilang Ben Beckman sedang dalam mode mengamuk saat ini. Dia sekarang belum mengincar target spesifik. Dia hanya mengalahkan semua musuh yang ada di hadapannya. Tentu hal tersebut tidak dilakukan tanpa alasan. Ini bukanlah mengamuk asal-asalan, mengingat Ben Beckman adalah orang yang selalu mengedepankan strategi. Dia melakukan hal tersebut untuk mengurangi kekuatan tempur dari pihak Kurohige, sebab pasukan Kurohige baik dari kru asli maupun para aliansinya masih ada cukup banyak, jauh melampaui kelompok Sang, kelompok marinir, dan juga kelompok aliansi Katakuri. Jadi jumlah pasukan di pihak bajak laut Kurohige memang harus dikurangi sebanyak mungkin. Itulah yang sedang dilakukan oleh Ben Beckman sekarang ini. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Taro Akun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taro Akun, Shambles.